Shalom adik-adik, shalom. Salam jumpa kembali dalam podcast mentoring komunikasi pekan ini. Nah adik-adik, Miss Magda berharap kabar kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, pastinya selalu semangat dan selalu sukacita. Karena kita tahu adik-adik kesehatan, bahkan kesehatan dan kebersihan ini menjadi hal utama yang harus kita jaga senantiasa. Sehingga Miss Magda berdoa adik-adik bersama ayah bunda selalu sehat, selalu menjaga kebersihan dan mentaati protokol kesehatan. Baiklah adik-adik, hari ini Miss Magda akan melanjutkan podcast bagian yang kedua tentang komunikasi dengan toxic friendship. Nah adik-adik, teman yang baik teman yang baik adalah teman yang saling memberi dan menerima, serta senantiasa berada di sisi kita dalam suka maupun duka. Tapi faktanya ya adik-adik, tidak semua teman kita seperti itu. Tidak jarang ya ada teman yang hanya ingin mengambil keuntungan atau kesenangan buat dirinya sendiri dengan memanfaatkan kebaikan kita. Nah inilah adik-adik yang dinamakan dengan toxic friendship. Nah masih ingat ya perjumpaan atau materi pekan lalu? Toxic artinya racun, friendship artinya pertemanan. Jadi kalau diistilahkan ada teman yang memberi racun kepada kita. Wah adik-adik, ketika adik-adik terjebak atau masuk tidak sengaja dan kemudian menyadari adik-adik ada dalam toxic friendship ini, nah adik-adik perlu tahu nih supaya adik-adik tidak salah paham. Bahkan mungkin adik-adik gak dianggap baper ya, gak dianggap misalnya kamu nih anaknya penakut misalnya. Bahkan sampai adik-adik kalian tidak bisa bahagia dengan pertemananmu. Nah berikut ini Miss Magda mau menambahkan materinya lebih lengkap dari materi pekan lalu. Masih ingat ya pekan lalu Miss Magda berbagi contoh-contoh teman-teman yang toksik. Nah hari ini Miss Magda mau sedikit melengkapi adik-adik ya. Kalau ternyata jika adik-adik ada dalam lingkungan pertemanan yang meracuni adik-adik untuk bertindak negatif, bahkan mungkin teman-temanmu egois gitu ya. Kemudian kamu seringkali tidak didukung, tidak diberikan semangat. Bahkan bisa jadi adik-adik direndahkan, bahkan sampai diserang oleh teman-teman. Wah adik-adik, Miss Magda percaya pasti adik-adik udah gak tahan punya teman-teman seperti itu. Satu sisi ingin tetap menjaga pertemanan ya, tapi di sisi lain takut juga kehilangan teman karena mereka adalah teman-teman yang menurut adik-adik satu-satunya atau mungkin satu kelompok yang adik-adik miliki. Nah seiring berjalannya waktu, racun pertemanan ini pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri loh adik-adik. Jadi mulai dari merugikan diri sendiri, kemudian keluarga, bahkan bisa lingkungan belajar kamu rugikan. Jadi yuk kita memutuskan untuk memilih pertemanan yang sehat, yang baik, yang memberi pengaruh positif dalam pertumbuhan dan relasi atau pertemanan adik-adik. Ya, diantaranya kalau adik-adik ada dalam situasi atau pertemanan toxic friendship, seringnya muncul rasa sedih dan rasa cemas adik-adik. Ya dong, kalian jadi mudah sedih, mudah cemas, takut gitu ya. Dan ini membuat kalian jadi berpikir yang enggak-enggak alias overthinking. Berpikir yang berlebihan. Wah, jangan-jangan nanti aku dibeginiin. Aduh, jangan-jangan takut aku. Tuh kan, bener kan. Nah, ada banyak hal-hal yang membuat adik-adik jadi cepat sedih, tidak nyaman, sulit untuk have fun. Ya, lalu yang kedua adik-adik yang juga perlu adik-adik sadari, toxic friendship juga membuat kalian jadi meragukan kemampuan diri kalian sendiri. Tuh kan, mengerikan ya adik-adik.
Misalnya, kalian ini punya bakat menari atau menyanyi. Tapi karena kamu punya pertemanan yang toksik ini, teman kamu selalu bilang, tarianmu kurang lincah, kurang bagus. Wah, suaramu jelek. Wah, pokoknya kamu tuh gak bisa nyanyi, gak bisa nari. Nah, teman-teman yang toksik mereka akan mengatakan hal-hal yang membuatmu jadi meragukan dengan kemampuanmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu punya teman yang positif, justru mereka akan memberikan semangat. Misalnya, ayo kita latihan bareng nyanyi. Oh, aku punya loh penyanyi yang bagus nih, aku lihat di YouTube. Yuk kita tonton bareng. Nah, contoh yang lain, kamu kan suka nari ya, kamu tahu gak ada tarian yang bagus banget loh yang ditarikan dengan kompak. Yuk kita tonton bareng, siapa tahu nanti tarianmu jadi makin bagus. Ini contoh adik-adik ya. Nah, toxic friendship juga membuat kalian jadi kehilangan kepercayaan adik-adik. Tahu ya, tahu sekali pasti adik-adik, menjadi orang yang dipercaya atau menjadi orang yang percaya diri gitu ya, membuat kita jadi makin enjoy, makin senang gitu ya. Contohnya kalau dalam toxic friendship, misalnya sudah kalian dikatakan tidak punya talenta gitu ya, kalian dibully dengan kata-kata, kalian direndahkan, masih loh kalian gak dipercaya sama teman-teman. Nah, akhirnya kamu menjadi takut ya, kamu menjadi menarik diri dari pertemanan. Bahkan kamu jadi banyak melamun, berdiam diri, bengong, atau bikin status-status di sosial media yang isinya kalimat galau. Nah, adik-adik, yuk, dari beberapa hal yang Miss Magda ingatkan ya, mulai dengan hilangnya kepercayaan, kemudian tadi sebelumnya adalah bagaimana kalian juga direndahkan, lalu yang berikutnya kalian jadi merasa disisihkan ya. Orang-orang toksik ini akan membuat kalian jadi tidak aman. Kemudian kalian juga harus sadari adik-adik, kalian akan satu titik merasa sangat dimanfaatkan. Ketika mereka butuh, mereka akan menghubungimu, mengajak, merayu ya. Tetapi saat mereka nggak butuh, kamu akan didiamkan, dicuekin, bahkan istilahnya nggak dianggap. Nah adik-adik, hal ini Miss Magda tahu membuat kalian pasti tidak nyaman. Ya, nah terus gimana dong Miss Magda caranya? Caranya yang pertama, hari ini Miss Magda mau kasih satu solusi sederhana. Ya, adik-adik butuh berdoa. Ya, berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Yesus untuk memberimu hati yang tulus, ya, membuatmu memiliki pikiran yang positif, dan mintalah dalam doamu, tunjukkan teman yang terbaik untuk menjadi sahabatmu. Kamu bisa dengan kamu berdoa, kamu sampaikan kesedihanmu kepada Tuhan. Kamu ceritakan teman-teman yang toksik di sekitarmu. Kamu doakan teman-temanmu supaya mereka bertobat dan menemukan pertemanan yang baik dan positif. Yang pertama, hari ini Miss Magda mau kasih tahu, berdoa adik-adik. Berdoa, ceritakan semua kepada Tuhan, sampaikan kesedihan dan rasa yang tidak nyaman yang kamu alami kepada Tuhan dalam doa. Ya, tips yang pertama yang kemudian pekan depan akan Miss Magda lanjutkan dengan tips yang kedua, ketiga dan seterusnya. Oke, sekian adik-adik untuk mentoring hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Apa ya yang harus kita lakukan setelah kita berdoa untuk diri sendiri dan teman-teman kita? Tunggu jawabannya pekan depan. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.